Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir yaitu berupa sistem prediksi kelayakan pemilihan jurusan untuk siswa SMK menggunakan metode Fazzi Mamdani dan Fazzi Sugeno. Untuk kelompok 1 sendiri anggotanya ada Randa Maisa Ramadoni, ada saya Trianda Pamungkas, Fania Putri Tarisa, dan Salma Anissa Desianti. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Belakangan ini dalam dunia pendidikan menghadapi tantangan untuk mempersiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga memiliki keterampilan yang praktis, bakat, dan minat yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sayangnya, proses penerimaan mahasiswa ini seringkali hanya berfokus pada nilai akademis, sehingga potensi mahasiswa dalam bidang-bidang lain seringkali terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem penerimaan mahasiswa yang tidak hanya mempertimbangkan nilai akademis, tetapi juga bakat dan minat mahasiswa. Sistem ini dapat membantu perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa yang lebih siap dan termotivasi, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan yang lebih siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Sehingga kami membuat website atau sebuah platform yang bertujuan untuk membantu siswa menentukan kelayakan mereka dalam program studi tertentu berdasarkan nilai, bakat, dan minat, menggunakan beberapa metode, yaitu metode Mamdani dan metode Suguno. Nah, di sini terdapat dasar teori. Di sini terdapat 5 dasar teori. Yang pertama yaitu logika Fuzzy. Dalam implementasi penggunaan website kelayakan berdasarkan nilai, bakat, dan minat ini, kami menggunakan logika Fuzzy dan beberapa metode, yaitu metode Fuzzy Mamdani dan metode Fuzzy Sugeno. Dalam Harliana et al. 2022, menurut Hazadeh 2008, logika Fuzzy adalah metode logika yang tepat dari ketidaktepatan dan penalaran perkiraan. Dengan penggunaan logika Fuzzy ini, masalah dapat ditangani secara kompleks dan dalam hal pencarian keputusan ataupun masalah dalam menjawab pertanyaan dan masalah kontrol. Yang kedua yaitu teori himpunan Fuzzy. Fuzzy logik dimulai dengan konsep himpunan Fuzzy. Sebuah himpunan Fuzzy didefinisikan sebagai suatu sistem tanpa anggota tertentu yang memiliki batas yang jelas. Himpunan Fuzzy dapat mencakup semua elemen dari semesta pembicaraan hanya dengan satu derajat relatif keanggotaan. Dengan kata lain, satu himpunan didefinisikan sebagai satu himpunan pasangan terurut dan dapat dibentuk dalam persamaan seperti gambar berikut. Next. Yang ketiga yaitu fungsi keanggotaan. Dalam jurnalnya Batra dan Trivedi 2013 menulis bahwa gagasan keanggotaan dalam Fuzzy melingkupi masalah derajat keanggotaan yang merupakan angka antara 0 dan 1. Derajat keanggotaan 0 merupakan keanggotaan tidak lengkap, sementara derajat keanggotaan 1 mewakili keanggotaan yang lengkap. Hal ini ditandai dengan pemetaan dan input data ke nilai keanggotaannya 0,1. Pemetaan ini dikenal sebagai fungsi keanggotaan yang dilambangkan dengan lambang seperti berikut. Nomor 4 yaitu fungsi inference system atau FIS-Sugeno. Dalam pemodelan fuzzy Sugeno, dinamika sistem dibuat oleh aturan implikasi fuzzy dengan model sistem linear yang menjadi ciri dari suatu permasalahan yang belum jelas atau kabur. Sistem inferensi fuzzy ini menerima input berupa nilai tegas atau crisp. Input ini kemudian dikirim ke basis pengetahuan yang berisi aturan fuzzy dalam bentuk if-then. Nilai keanggotaan antecedent atau lambang seperti berikut akan dicari pada setiap aturan. Apabila aturan lebih dari satu, maka akan dilakukan agregasi semua aturan. Selanjutnya pada hasil agregasi akan dilakukan defusifikasi untuk mendapatkan nilai crisp kembali sebagai outputnya. Next. Nah, yang kelima atau yang terakhir, metode Fuzzy Inference System atau FIS-Mamdani. Metode Mamdani sering dikenal dengan metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 untuk mendapatkan output. Diperlukan 4 tahapan. Yang pertama yaitu pembentukan himpunan Fuzzy. Pada metode Fuzzy Mamdani, baik variable input atau output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan Fuzzy. Yang kedua yaitu aplikasi fungsi implikasi atau aturan. Pada metode ini, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Yang ketiga yaitu komposisi aturan.
Di sini terdapat 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu metode max, metode additif, metode probabilistik. Metode max yaitu solusi himpunan fuzzy yang diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimal aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator atau union. Kemudian metode aditif yaitu solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan bounded sum terhadap semua output daerah fuzzy. Yang terakhir yaitu metode probabilistik. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output daerah fuzzy. Dan yang terakhir yaitu defuzzifikasi. Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kami akan membahas untuk pembahasan. Yang pertama adalah tampilan home. Nah, ini setelah kita memasukkan nilai, minat dan bakat, akan mengeluarkan hasil, yaitu berdasarkan fusi Sugeno dan Mamdani. Oke, next. Nah, yang pertama kita membahas proses perhitungan, yaitu yang pertama kita memperhatikan linear turun dan naik. Nah, linear turun dan naik ini ditujukan untuk membuat grafik yang sekiranya kita gunakan untuk dalam proses penghitungan fungsi tersebut. Oke, next. Oke, jadi ini ada segitiga dan trapesium. Nah, kegunaannya apa sih segitiga dan trapesium? Kegunaannya yaitu kita untuk menentukan himpunan mana saja yang termasuk dalam segitiga dan mana saja yang termasuk ke dalam himpunan trapesium untuk menentukan nilai sedang, rendah atau tingginya tersebut. Oke, next. Oke, jadi di sini kita menunjukkan function ff nilai dan ff minat dan f bakat. Nah, dalam fungsi ini kita sudah menghitung rendah, tinggi, atau sedangnya. Fungsi-fungsi ini jika dimasukkan di nilai yang ada terdapat form pada awal ini. Oke, next. Oke, pada ini kita menentukan untuk perhitungan Mamdani, yaitu pada definisi Mamdani kita menulis seperti ini, yaitu menggunakan for loop pada mf kelayakan i dan f max min kita menggunakan layak dot rendah, layak dot tinggi dan tinggi. Ini digunakan untuk diversifikasinya Mamdani. Oke, next. Nah, untuk diversifikasinya Sugeno, kita menggunakan layak mf kelayakan singleton, yaitu var ss layak rendah, bintang rendah, plus like tinggi, benang tinggi yang digunakan untuk melakukan diversifikasi pada Sugeno. Dan setelah proses penghitungan selesai ini, kita akan menghasilkan nilai yang pada tampilan home pada awal tadi tersebut. Oke, next. Nah, ini untuk rules-rules yang kita gunakan dalam proses penghitungan. Kita di sini menggunakan sekitar 28 rules dalam proses penghitungannya yang dimasukkan ke dalam rules yang ada pada tadi. Oke, next. Baik, selanjutnya akan oleh teman saya. Baik, jadi untuk selanjutnya ada pun kesimpulan. Dari proyek yang telah dibuat, website ini memberikan solusi untuk pemilihan jurusan dengan menggunakan dua metode perhitungan, yaitu Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno. Melalui input nilai, minat, dan bakat dari pengguna, kedua metode fusi digunakan untuk menghasilkan rekomendasi jurusan yang paling sesuai. Fuzzy Mamdani menggunakan aturan fuzzy berdasarkan konsep keanggotaan, sementara Fuzzy Sugeno menggunakan aturan fuzzy dengan fungsi linear. Dengan fitur ini, diharapkan pengguna dapat membuat keputusan informasional dan tepat dalam pemilihan jurusan berdasarkan karakteristik pribadi mereka. Kesimpulan ini menekankan pemanfaatan teknologi fuzzy untuk meningkatkan akurasi rekomendasi jurusan. Baik, jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.